Chen Ping, Liu Ruyan, dan Ni Heng juga melompat keluar dari perahu roh dan melihat mayat monster yang padat di laut. Dalam badai-badai di sekitarnya, energi spiritual kacau, dan ada banyak bintang yang berkelap-kelip. Tuan Chen, bintang apa yang ada dalam badai Anda? Ni Heng bertanya. Secara logika, seharusnya tidak ada cahaya dalam badai. Seharusnya itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh beberapa batu atau harta spiritual. Di lautan luas ini, apapun bisa ada. Ayo kita ke sana dan melihat, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Chen Ping memegang mutiara pengikat angin di tangannya, jadi tidak akan menjadi masalah untuk memasuki badai. Seluruh perahu roh dapat dilindungi, jadi sangat mudah bagi mutiara angin tetap untuk melindungi mereka bertiga. Rekan Daois Chen, bisakah kamu membawaku bersamamu? Saat ini, Chen Wenliang mendekat dan bertanya. Dia telah lama melihat bahwa Chen Ping ingin memasuki badai. Biksu lain tidak bisa masuk, tetapi Chen Ping tidak memiliki masalah karena Chen Ping memiliki mutiara pengikat angin. Presiden Chen, tentu saja Anda bisa. Chen Ping langsung setuju. Kelompok itu perlahan-lahan mendekati badai di tepi badai. Ketika mereka memasuki badai, mereka menemukan banyak batu spiritual beterbangan di udara. Batu spiritual macam apa ini yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan? Ni Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu pengisi emas, ini adalah batu pengisi emas. Kristal jenis ini sangat berharga. Chen Wenliang melihat batu spiritual itu dan berteriak dengan semangat. Apa batu penambalnya? Chen Ping bertanya. Rekan Daois Chen, batu pengisi emas ini adalah batu spiritual yang sangat langka. Batu ini tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi yang terpenting, ini sangat membantu bagi para biksu yang mengembangkan asal mula sistem alkimia. Namun di 5 wilayah besar surga dan dunia manusia, batu spiritual jenis ini sangat langka, namun saya tidak menyangka ada begitu banyak di wilayah laut ini. Ternyata batu pengisi emas ini adalah semuanya di laut, kata Chen Wenliang. Chen Ping mendengar bahwa itu sangat membantu asal mula sistem logam, jadi dia melambaikan tangannya dan sebuah batu penambah emas muncul di tangannya. Chen Ping baru saja menyadari asal-usul sistem logam. Dengan batu pengisi emas ini, dia dapat membuat kekuatan asalnya lebih kuat. Ayo kita lakukan bersama-sama, tapi jangan terlalu jauh dariku, jika tidak, mutiara pengikat angin tidak akan berpengaruh, kata Chen Ping. Liu Ruyan dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengumpulkan batu penambah emas di tengah badai. Apoteker lainnya dengan penuh semangat memanen ramuan binatang dari monster, dan ada juga beberapa batu spiritual dan harta karun yang tersebar di permukaan laut. Di luar badai, Su Tianzuo dan yang lainnya tersenyum saat melihat Chen Ping dan perahu rohnya terlibat dalam badai besar. Sekarang lebih baik, jika kamu memasuki badai sebesar itu, kamu pasti akan mati. Saat badai berhenti, kami akan mengambil tubuh Chen Ping dan pergi ke Demon Ceiling Alliance untuk mengambil hadiahnya. Bao Longsing menghela nafas lega. Badai ini tidak akan berhenti selama 10,5 hari, kata Feng Xing. Ketika Bao Longsing mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu di sini dengan perahu roh selama setengah bulan? Itu akan sangat menjengkelkan. Su Tianzuo juga mengerutkan kening dan menghabiskan waktu lama. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh Chen Ping dan tidak bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance, bukankah itu akan sia-sia? Jika Anda terapung di lautan luas ini selama setengah bulan, Anda akan benar-benar mati lemas. Presiden Su, Tuan Bao, setelah melewati lautan badai ini, ada sebuah pulau kecil di depan kita. Pemandangan di pulau itu indah, dan banyak batu spiritual dan rumput peri. Kita bisa beristirahat di pulau itu sementara sampai badai berhenti. Mencari tubuh Chen Ping, kata Feng Xing. Apakah ada pulau di sini? Wajah Su Tianzuo dipenuhi dengan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa tempat ini berjarak ribuan mil dari daratan wilayah barat. Di lautan luas, Anda tidak dapat melihat apapun di sepanjang jalan. Sekarang Feng Xing mengatakan ada sebuah pulau di sini,
Su Tianzuo tentu saja terkejut. Ya, pulau itu hanya beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Perahu rohku pernah terbalik oleh badai dan mendarat di pulau itu. Feng Xing menjelaskan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Aku sudah muak tinggal di sini di perahu roh. Ketika Bao Longsing mendengar ini, dia buru-buru bergegas ke pulau itu. Perahu roh itu kecil, reot, dan tidak nyaman sama sekali. Feng Xing tidak bergerak, tapi menatap Su Tianzuo. Ini semua keputusan Su Tianzuo, selama Su Tianzuo mengangguk. Su Tianzuo lupa melirik badai yang tak terbatas, mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita pergi ke pulau itu untuk beristirahat sementara." Feng Xing kemudian mengangguk dan mengarahkan semua orang untuk mengemudikan perahu roh menuju pulau. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya di tengah badai masih tenggelam dalam kegembiraan. Anggap saja badai mengerikan di sekitar Anda tidak ada. Setiap orang mendapat banyak ramuan binatang, batu spiritual, dan harta karun. Chen Ping, khususnya, telah menerima banyak batu pengisi emas. Tampaknya bintang aslinya yang berbahan dasar emas bisa menjadi lebih terang. Kembali ke perahu roh, banyak apoteker berkumpul untuk memamerkan keuntungan mereka. Pada saat ini, Chen Ping menemukan bahwa seorang apoteker sedang memegang rumput peri kelas 7 di tangannya. Rerumputan peri jenis ini tidak bisa muncul di laut, ia harus tumbuh di darat. Rekan Tao, apakah kamu juga mendapatkan rumput peri ini dari laut? Chen Ping bertanya pada apoteker. Ya, apa yang kudapat dari monster-monster itu mungkin adalah apa yang monster-monster itu belum selesai makan. Apoteker itu mengangguk dan berkata, "Rekan Daois Chen, apakah ada yang salah?" Chen Wenliang bertanya, "Rumput peri jenis ini hanya bisa tumbuh di darat dan tidak akan pernah muncul di laut. Karena monster-monster ini memiliki rumput peri jenis ini, maka pasti ada daratan di sana tidak jauh dari sini." Saat ini, Zhong Qing berkata, "Ya, Zhong Yaozun benar. Saya juga curiga seharusnya ada sebuah pulau tidak jauh dari sini." Chen Ping mengangguk dan berkata, "Kalau ada pulau, pasti ada rumput peri dan banyak batu spiritual yang berharga. Lagi pula, pulau itu jauh dari daratan dan belum ada yang menginjakan kaki di sana. Bukankah kita akan menjadi kaya sekarang? Ini perjalanan yang berharga. Ini perjalanan yang berharga. Mereka yang kembali ke wilayah barat pasti akan menyesalinya sampai mati." Ketika banyak apoteker mendengar ini, mereka semua berteriak kegirangan. Di benua alam surgawi ini, beberapa sumber daya telah dieksploitasi sejak lama. Hanya di pulau yang tidak dapat diakses seperti ini terdapat sumber daya berharga, bahkan mungkin rumput peri berumur 10.000 tahun. Tepat ketika semua orang senang, Gu Tianchao mendekati telinga Chen Ping dan berbisik, "Guru, perahu roh telah rusak dan retak. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama." "Apa? Bawa aku melihat." Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata. Gu Tianchao membawa Chen Ping ke perahu roh. Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini dan mengikutinya. Di tengah perahu roh terdapat formasi kecil. Formasi inilah yang menjadi penggerak perahu roh untuk bergerak maju. Saat ini, retakan muncul di sekitar formasi kecil. Ada juga retakan kecil seperti jaring laba-laba di dalam perahu roh. Jika retakan seperti itu terus menahan angin dan ombak, pasti akan semakin banyak retakan, dan pada akhirnya perahu roh akan runtuh. "Bisakah diperbaiki?" tanya Chen Ping. Gu Tianchao menggelengkan kepalanya, "Saya telah mencobanya, tetapi tidak dapat diperbaiki. Sekarang kita hanya dapat menemukan tanah secara perlahan dan kemudian membangun perahu spiritual. Sekarang perahu roh ini tidak dapat membawa kita kembali ke benua barat. Begitu perahu roh itu runtuh di lautan luas, semua orang akan berada dalam bahaya." Chen Ping terdiam, dan Chen Wenliang sedikit bingung saat melihat Lingzu seperti itu. Meskipun mereka semua adalah biksu dan dapat berjalan di atas air dan bahkan terbang di udara, mereka juga perlu mengonsumsi kekuatan spiritual untuk melakukannya. Jarak pendeknya oke, tapi benua terdekat dengan wilayah barat mungkin ribuan mil jauhnya.
Siapa yang bisa bertahan dalam jarak sejauh itu?